Militer Cina bangkit, NATO dan Amerika Serikat tidak gentar menghadapinya. Fakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO disarankan harus berpikir lebih keras soal bagaimana menangani Cina dan kebangkitan militernya, kendati Rusia akan tetap menjadi musuh utamanya. Demikian bocoran laporan yang disebut-sebut akan diterbitkan pada hari Selasa 1 Desember 2020 tentang reformasi NATO. Laporan yang bertajuk NATO 2030 itu disiapkan oleh sekelompok orang yang disebut orang bijak. Di dalamnya berisi 138 proposal. Laporan ini muncul di tengah keraguan yang berkembang tentang tujuan dan relevansi NATO yang pada tahun lalu dicap oleh Presiden Prancis sebagai tahun kematian otak. Disebutkan, Cina bukan lagi mitra dagang yang ramah seperti yang diharapkan oleh Barat. Ini adalah kekuatan yang meningkat di abad kita dan NATO harus beradaptasi. Laporan yang sama menyebutkan bahwa NATO juga harus mempertahankan keunggulan teknologi atas Cina, serta melindungi jaringan dan infrastruktur komputer. Dalam bocoran laporan yang sama disebutkan bahwa aliansi beranggotakan 30 orang itu juga dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara non-NATO seperti Australia dan lebih fokus pada pencegahan di luar angkasa tempat Cina mengembangkan asetnya. Kendati demikian, perlu digarisbawahi bahwa belum tentu semua proposal yang tertuang dalam laporan itu akan diadopsi pada akhirnya. Menjelang publikasi laporan tersebut, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa kebangkitan Cina menimbulkan tantangan penting bagi keamanan NATO, tetapi NATO tidak gentar menghadapi kebangkitan militer Cina. Disebutkan pula oleh laporan itu bahwa Cina berinvestasi secara besar-besaran dalam senjata baru. Ia semakin dekat dengan kita, dari kutub utara hingga Afrika. Cina tidak berbagi nilai-nilai kami dan mencoba mengintimidasi negara lain. Sementara itu, persekutuan Cina dan Rusia menjadi ancaman yang besar bagi Barat. Kebangkitan ekonomi dan militer Cina bahkan bisa menggeser keseimbangan kekuatan global. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, Jens Stoltenberg. Stoltenberg mengatakan bahwa NATO tidak melihat Cina sebagai musuh baru atau penantang. Tapi, kata Stoltenberg, Cina sudah memiliki anggaran pertahanan terbesar kedua di dunia. Mereka banyak berinvestasi dalam militer modern, termasuk rudal yang dapat menjangkau semua negara sekutu NATO. NATO melihat pasukan Cina di Kutub Utara, di Afrika. Kami melihat mereka berinvestasi dalam infrastruktur kritis kami, dan mereka bekerja lebih banyak bersama dengan Rusia. Semua ini memiliki konsekuensi keamanan bagi sekutu NATO. Dalam pernyataannya, Stoltenberg juga menggemakan bagaimana peran Amerika Serikat mulai bergeser dan diambil alih oleh Cina.